sangat dekat dengan Al-Quran. Salah satunya adalah perjuangan beliau terhadap Al-Quran. Huwa awwalu man jahara bil Quran fi Makkah. Beliau adalah orang yang paling pertama mengeraskan bacaan Al-Quran di kota Makkah. Paling pertama mengeraskan bacaan Al-Quran di kota Makkah. Beliau membaca surah Ar-Rahman di hadapan, misalkan ini Ka'bah, ini Hajar Aswad, di sini Hijir. Biasanya orang-orang kafir Quraisy dan pembesar-pembesarnya duduk di sini. Duduk di sini. Mereka itu biasanya duduk-duduk di situ, dan Abdullah bin Mas'ud yang masih muda datang kepada pembesar Quraisy dan membacakan surah Ar-Rahman. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamal bayan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, dan seterusnya. Kemudian datang Abu Jahal menempeleng Abdullah bin Mas'ud sampai robek telinganya. Tetapi apa yang terjadi para ikhwan dirahmati oleh Allah? Ketika peperangan Badar, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau yang membunuh Abu Jahal dan memenggal leher Abu Jahal. Kemudian beliau robek telinga Abu Jahal. Kemudian beliau bawa kepala Abu Jahal di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fir'aun hadhil ummah. Ini Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini. Kemudian beliau berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Udhun bi udhun wa ra'su ziyadah." Wahai Rasulullah, ini saya bawa kepala di hadapan engkau. Sebagaimana dia sudah merobek telinga saya di kota Mekah, maka sekarang ketika peperangan Badar saya robek juga telinganya. Dan kepala sebagai bonusnya. Itu laki. Itu pemuda yang laki. Bukan pemuda yang lemah tulang. Aneh seorang orang tua yang menganggap sebuah prestasi dari anak laki-lakinya lemah gemulai. Aneh. Lihat orang-orang yang diridhoi oleh Allah saat masa mudanya. Penuh dengan syaja'ah, keberanian, penuh dengan perjuangan Islam. Tanamkan Bapak Ibu saudara-saudari dari mulai semenjak dini, agar semangat anak-anak kita untuk tadhiyah lil Islam, li'ila'i kalimatillah, berkorban untuk Islam, meninggikan kalimat Allah la ilaha illallah. Jangan masuk kepada perangkap-perangkap musuh-musuh Allah, menjadikan anak-anak muda, generasi-generasi penerus kita. Kita akan mati, akan digantikan oleh apa kabarnya kalau seandainya banyak dari anak-anak laki-laki semuanya tulang lemah, suka joget. Hati-hati para ikhwan, itu bukan prestasi. Wallahi itu bukan prestasi. Contoh generasi-generasi terbaik, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika ikut perang Badar hanya beberapa belas tahun saja. Mungkin 20-an tahun, pemuda. Maka jangan sampai kita sebagai orang tua, terutama bapak, jangan sampai membiarkan anaknya menyimpang dari kodratnya sebagai laki-laki. Nah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang banyak meriwayatkan hadis. 840 hadis meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan 70 surat langsung beliau ambil dari mulut Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu an yaqra al-Qur'an ratban kama unzil, falyaqrahu ala qiraati ibni ummi 'abd." Barang siapa yang ingin untuk membaca Al-Quran lancar sebagaimana diturunkan, maka bacalah sebagaimana bacaannya Ibnu Ummi Abd. Ibnu Ummi Abd adalah panggilan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan saya berpesan ini, orang yang dekat dengan Al-Quran maka hidupnya pasti berkah. Catat tuh baik-baik, tanamkan dalam qalbu. Orang yang apa saja dekat dengan Al-Quran,
Siapa dan apa saja yang berkaitan dengan Al-Quran pasti berkah. Lihat, Jibril alaihi salam yang membawa Al-Quran kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam berkah, menjadi malaikat yang paling mulia dari seluruh malaikat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diturunkan kepadanya Al-Quran berkah, menjadi sayyidu waladi Adam, pemimpin anak manusia. Malam yang diturunkan Al-Quran padanya menjadi malam yang paling mulia, Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Semua yang berinteraksi dengan Al-Quran pasti hidupnya berkah. Catat tuh baik-baik. Maka sangat merugi orang yang sangat jauh dari Al-Quran. Yang tidak bisa baca Al-Quran, maka saya tidak mencela, tidak menghina. Tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki diri. Sebentar lagi di depan kita bulan Ramadan. Belajar dari sekarang. Masjid Al-Haya sediakan ustadz-ustadz yang ingin belajar Al-Quran gratis. Syaratnya cuma satu, ngaku tidak bisa baca Quran. Sampai nanti Ramadan harus tekadnya saya hatam walau sekali baca Quran. Hidup berpuluh-puluh tahun tidak pernah hatam baca Quran. Kami di Banjarmasin biasanya ada anak-anak SD, sebelum SD biasanya ada istilah namanya tamatan, batamat. Itu kebiasaan itu hampir hilang sekarang. Anak-anak SD aturan dia sebelum dia keluar dari rumahnya, sebelum selesai SD dia sudah baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Baca dengan bacaan yang benar terhadap seorang guru. Karena begitulah para sahabat Nabi dahulu mendapatkan Rasulullah SAW. Para tabi'in, tabi'ut tabi'in dahulu mendapatkan dari para sahabat Nabi radhiyallahu sampai ke kita. Cara belajar Al-Quran syafahi langsung online, langsung offline, belajar dengan guru langsung. Khabbab ibn al-Arat, sahabat Nabi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, taqarrab ila Allah mastata'at. Dekatkan dirimu kepada Allah dengan semampumu. Wa'lam annaka lan tataqarraba ila Allah ahabba ilaih min tilawati kitabih. Ketahuilah, engkau tidak akan pernah bisa mendekatkan dirimu kepada Allah dengan amalan yang paling dicintai oleh Allah dibandingkan membaca Al-Quran. Introspeksi diri kita masing-masing. 24 jam, 1 jamnya 60 menit, 1 menitnya 60 detik. Allah subhanahu wa ta'ala kasih kita umur. Masa tidak sanggup kita untuk membaca Al-Quran walau 1 huruf. Masa umur kita 60 tahun, tidak ada surat yang kita hafal sama sekali. Hanya sedikit saja hafalan surat. 3 qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Tambah surat paling favorit, Inna A'tayna. Itu pun warisan TK. Nah, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun hidup. Saya tidak meremehkan 3 qul, tetapi masa hanya itu saja hafalan? Tidak bisakah kita setiap hari baca, menghafal satu ayat dalam Al-Quran? Nun. Nah, itu kan 1 ayat tuh. Masa nggak bisa? Saya pesan sekali lagi, tidak ada sesuatu yang berinteraksi dengan Al-Quran kecuali dia akan berkah hidupnya. Berkahnya dunia akhirat. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika peperangan Uhud dan banyak dari sahabat, 70 sahabat Nabi meninggal. Beliau mengatakan, qaddimu man kana aktsara akhdhan lil Quran. Dahulukan orang yang paling banyak hafalannya Al-Quran untuk dikuburkan. Karena dalam satu lubang dikuburkan beberapa mayat. Dahulukan yang lebih banyak Al-Quran, yang lebih banyak hafalan Al-Qurannya. Dekatkan diri kita dengan Al-Quran para ikhwan. Nah, sedikit menyimpang dari tema kita. Saya ingin memberikan amalan. Kita terutama para laki-laki, sesuatu yang sangat menggelisahkan kita, dan gelisah itu adalah tentara dari tentaranya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang kadang-kadang hidup bisa
rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah. Tetapi ketika hati gelisah tidak tenang, tidak akan nyaman apa yang dia rasakan. Satu yang menggelisahkan kita adalah masalah rezeki, nafkah. Bagaimana saya memberikan nafkah sebaik-baiknya kepada istri dan anak-anak. Maka perhatikan, saya dapatkan amalan dari Syekh Abdul Razak dan Muhsin Al-Badr hafizahumullah. Beliau mengatakan, kerjakan 7 perkara. Yang mana inti dari 7 perkara ini serius dalam mengurus waktu pagi. Serius dalam mengurus waktu pagi. Jangan sampai waktu paginya tidak serius, lalai. 1, ketika azan subuh, jawablah azan subuh tersebut. Yang kedua, membaca doa setelah azan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salatil qa'imah sampai akhir. Yang ketiga, salat antara azan dan iqamah subuh. Raka'atul fajr khairun minad dunya wa fiha. 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia seisinya. Yang keempat, salat subuh berjamaah. Man shalla subha fi jamaah fa huwa fi dhimmatillah. Yang salat subuh berjamaah dia dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, zikir setelah berdoa antara azan dan iqamah. Berdoa antara azan dan iqamah. Saya ulangi, menjawab azan, doa setelah azan, salat 2 rakaat sebelum subuh antara azan dan iqamah, berdoa antara azan dan iqamah. Ad-du'a bainal azan wal iqamah la turad. La yurad. Doa antara azan dan iqamah tidak ditolak, hadis riwayat Muslim. Kemudian salat subuh berjamaah yang kelima. Yang keenam, baca zikir setelah salat. Yang ketujuh, baca zikir pagi. Siapa yang mengumpulkan ini berarti dia telah serius pada waktu paginya. Siapa yang serius di waktu paginya, dijamin dia akan dicukupkan oleh Allah, diseriusi oleh Allah sisa harinya sampai malam. Apa dalilnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Imam Muslim, beliau suatu ketika pernah bertanya kepada para sahabatnya setelah azan subuh, kemudian salat subuh, kemudian mengerjakan 7 tadi. Beliau mengatakan kepada para sahabatnya, "Hal tala'at?" Apakah matahari sudah terbit? Kemudian ternyata belum terbit. Setelah terbit, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu setelah mengerjakan yang 7 tadi, beliau berkata, "Alhamdulillah alladzi aqalana li yaumana hadza." Segala puji bagi Allah yang telah menjamin hari kita ini. Serius dalam 7 pagi ini. Termasuk di dalamnya kadang-kadang ada waktu kita setelah zikir pagi, kemudian waktu untuk mengerjakan sholat duha di awal waktu sampai terbit matahari. Dan di antara zikir tersebut ada waktu kita bisa baca Quran. Ini berkaitan dengan Al-Quran tadi. Serius dalam mengurus waktu pagi, dimudahkan rezekimu. Dalilnya hadis riwayat Muslim tadi. Kemudian juga penjelasan dari para ulama. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Abu Daud, "Ibnu Adam, irka' li arba'an awwalan nahar akfika akhirah." Wahai anak Adam, salatlah untukku 4 rakaat di pagi hari, aku akan cukupkan keperluanmu sampai sore hari. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, 4 rakaat tersebut adalah huma raka'atul fajri wa faridatuha. 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat salat subuhnya. Kemudian juga penjelasan dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, murid Syekhul Islam. Beliau mengatakan, "Yaumuka mithlu syababik." Harimu bagaikan masa mudamu. Man syabba ala syai' syabba alaih. Barang siapa di masa mudanya dia
bagus kelakuannya, maka di masa tuanya pun bagus kelakuannya. Barang siapa di awal harinya serius dia mengurus harinya, maka di akhir harinya Allah akan juga serius mengurus harinya. Kemudian perkataan para ulama juga, yaumuka mithlu jamalik, harimu bagaikan ontamu, in amsakta awwalahu tabi'aka akhiruh, jika engkau memegang awal harimu maka engkau akan baik akhir harimu. Seperti orang menuntun ontanya, dia pegang awal ontanya, maka onta yang di belakangnya akan mengikutinya. Serius waktu pagi, jangan telat subuh, jangan telat 2 rakaat sebelum subuh, jangan telat menjawab azan subuh, jangan begadang, kecuali untuk sesuatu yang kadang-kadang dia bermanfaat untuknya. Itu pun harus jamin dirinya jangan sampai telat. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sedikit tentang biografi sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dan itu adalah pendahuluan kajian. Baik, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, sekarang poin yang kedua. Apa urgensinya hadis yang kita baca tadi? Hadis keempat. Disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu ta'ala, seperti misalkan temannya Imam Ahmad rahimahullah, Ishaq bin Rahawayh. Beliau berkata, arba'atu ahadits min usuliddin, 4 hadis yang merupakan pokok ajaran Islam. Hadis Umar, innamal a'malu binniyat. Yang pertama hadis tentang niat. Yang kedua hadis al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat. Yang kedua hadis tentang halal dan haram itu jelas, dan di antara keduanya adalah perkara yang mutasyabih, yang penuh dengan syubhat. Hadis yang ketiga hadis kita ini, yang merupakan pokok ajaran Islam. Inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummi. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya selama 40 hari di perut ibunya. Ini hadis yang ketiga merupakan pokok ajaran Islam. Ini menunjukkan kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh hadis ini. Maka hadis yang kita baca tadi adalah hadis yang penting, bahkan pokok ajaran Islam. Hadis yang keempat, man sana'a fi amrina syai'an laysa minhu fahuwa rad. Yang berbuat di dalam agama kami yang bukan darinya, maka dia adalah tertolak. Hadis tentang bid'ah. Itulah 4 hadis merupakan pokok ajaran Islam. Ini menunjukkan, sekali lagi saya katakan, merupakan kedudukan yang agung yang dimiliki oleh hadis tadi. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang kita ingin membaca hadis tadi. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, telah meriwayatkan kepada kami Rasulullah SAW, dan beliau adalah orang yang shadiq dan masduq. Rasul SAW adalah shadiq, artinya jujur, berkata benar. Masduq artinya apa yang beliau ucapkan itu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini terdapat pelajaran menarik, terutama para ustadz mungkin yang hadir di sini, para pendakwah yang hadir di sini, yang saya sangat muliakan dan saya sangat hormati. Perhatikan baik-baik para ikhwah, pengalaman dari para ulama bahwa tidak ada yang bisa memasukkan materi dakwahmu ke dalam qalbu seorang, ke dalam qalbu manusia. Tidak ada yang lebih masuk ke dalam qalbu dibandingkan dalil-dalil syar'i, Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW. Maka perbanyaklah
di dalam dakwahmu menyebutkan ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kata-kata yang lebih indah, petunjuk yang lebih dalam masuk ke dalam relung kalbu dibandingkan ayat Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada. Tidak usah pakai retorika sana sini, bahasa lebih indah agar orang bisa nangis bla bla. Enggak. Sampaikan ayat Quran, hadis Rasul. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu. Tidaklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata-kata dari hawa nafsu, tapi itu adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin memberikan kepada seseorang petunjuk, berdakwah, ngajar, kajian, ceramah, maka perbanyaklah sebutkan dalil-dalil daripada Al-Quran, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tinggalkan perkataan-perkataan manusia biasa. Sebutkan ayat Al-Quran, hadis Rasul, dan penjelasan dari para salafus saleh, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Itu lebih utama, lebih masuk ke dalam kalbu. Ini pelajaran yang luar biasa. Kemudian, kenapa Abdullah bin Mas'ud mengatakan ini? Telah meriwayatkan kepada kami Rasulullah SAW yang berkata benar dan apa yang diucapkan pun benar. Maka para ulama menjelaskan salah satu penyebabnya adalah karena apa yang akan beliau sampaikan perkara gaib, yaitu tentang takdir. Ini gaib. Penulisan takdir dalam kitab Lauhul Mahfuz, ketetapan Allah dalam kitab Lauhul Mahfuz untuk seluruh makhluk ini perkara gaib. Maka agar orang menerima hadis tersebut, beliau awali dengan as-sadiq al-masduq. Rasul SAW yang berkata benar dan apa yang beliau katakan pun benar. Rasul SAW orang yang benar dan apa yang beliau katakan benar. Sehingga orang beriman kepada hal gaib. Salah satu hal gaib yang sangat besar rahasianya adalah penulisan takdir. Gaib bagi kita, kapan ditulis kita tidak tahu. Bagaimana kitab Lauhul Mahfuz kita tidak tahu. Kemudian apa ending hidup kita, nasib kita tidak tahu. Gaib. Makanya beliau mengatakan as-sadiq al-masduq. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum yujma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfah." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya penciptaan salah seorang di antara kalian di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Di sini terdapat pelajaran yang menarik agar kita tidak mudah menjadi orang sombong. Sombong itu menolak kebenaran dan menghinakan orang lain. Atau menjadi ujub. Dan sombong dan ujub itu kakak adik. Ujub biasanya hasil dari sombong. Atau sebaliknya. Ujub dulu baru sombong. Ujub adalah an yara nafsi la yamliku syai'an la yamliku ghairuh. Dia melihat dirinya lebih baik dibandingkan orang lain. Maka kita ambilkan dari hadis ini sebuah faedah. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari. Kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari. Kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari. Para ikhwah, ada perkataan ulama menarik. Ayyuhal insan, lima tatakabbar. Wahai manusia, mengapa engkau menyombongkan diri dengan apa yang kau miliki? Bagus rupa, banyak harta, tinggi jabatan. Apa yang engkau bisa sombongkan? Laqad kharajta min makhrajil baul marratain. Sungguh engkau telah keluar dari lubang kencing 2 kali. Apa yang bisa disombongkan dari seorang makhluk yang dikeluarkan oleh Allah dari lubang kencing 2 kali? Lubang yang pertama dari zakar seorang suami,
mengeluarkan air mani masuk ke dalam rahim seorang perempuan. Kemudian di mani tersebut membuahi telur. Kemudian setelah itu dikandung oleh ibunya selama 9 bulan, kemudian dikeluarkan dari tempat kencing ibunya. Lalu apa yang mau disombongkan? Yang menyombongkan dengan rupa, yang menyombongkan dengan harta, yang menyombongkan dengan tahta, yang menyombongkan dengan wanita, apa yang mau disombongkan? Ini pelajaran menarik dari para ulama ketika menjelaskan hadis ini. Salah satu faedah dari hadis ini adalah bahwa seorang manusia yang diciptakan dari setetes air mani bercampur dengan sel sperma bercampur dengan sel telur selama 40 hari menjadi nutfah, apa yang mau disombongkan? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an tentang air mani yang keluar dari tubuh manusia. Khuliqal insanu mimma'in dafiq. Manusia diciptakan dari air yang muncrat. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Bukankah engkau telah kami ciptakan dari air yang hina? Lalu setelah jadi manusia kemudian dia sombong? Tidak ya. Jangan pernah ada sombong di dalam diri kita. La yadkhul jannata man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibr. Tidak masuk surga siapa yang dalam kalbunya ada seberat kesombongan, seberat biji zarrah dari kesombongan. Zarrah dia mengatakan atom, dia mengatakan semut. Sekecil itu kesombongan dia masuk. Bagaimana sombongnya setiap hari? Apalagi disombong, ini berkaitan dengan takdir yang kita pelajari. Apalagi menyombongkan diri dengan sesuatu yang bukan miliknya. Subhanallah. Itu hidungmu yang mancung, kulitmu yang bagus, rupamu yang menawan, itu kamu tidak pernah bayar terhadap Allah. Allah yang ngasih sama kamu. Harta yang kamu miliki, keturunan yang bagus yang kamu miliki, kamu tidak pernah bayar sama Allah yang ngasih. Bisa-bisanya seorang menyombongkan dengan sesuatu yang bukan pekerjaan dirinya sendiri. Subhanallah. Itu pelajaran dari air mani. Pelajaran yang lain, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari air mani juga, dan dari kehamilan seorang perempuan. Ini menarik. Saya baca perkataan dari di dalam kitab Sifatus Safwah atau di dalam kitab Hilyatul Awliya yang ditulis oleh Abu Nu'aim Al-Asfahani. Beliau mengatakan, qala ahadus salaf, para ulama salaf berkata, ini perhatikan juga, ini berkaitan dengan harta. Yang mana saya katakan tadi yang menjadi kegelisahan bagi para kepala keluarga, rezeki, duit, uang, agar bisa menafkahi anak istri. Perhatikan baik-baik. Agar kita tenang, agar kita lebih bersandar kepada Allah, agar kita tidak terlalu memuja makhluk-makhluk Allah. Karena sebagian ada orang sudah ngaji tauhid, ngaji diajarkan agar tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah, ngaji agar diajarkan tidak berdoa kepada orang mati, ngaji agar tidak memakai jimat, tidak percaya kepada tukang ramal, dukun, tukang sihir, pawang hujan, tetapi tetap dia bersandar kepada orang makhluk di dalam perihal ingin kepentingan dunia. Nah, sebelum saya cerita tentang kandungan tadi, ada sebagian orang yang sudah ngaji, tetapi sangat bergantung kepada orang yang dia anggap bisa membantu dia. Lupa dengan Allah. Bahkan kadang-kadang ditelepon oleh orang yang dianggap bisa membantu dia tersebut, dia sambil nunduk-nunduk. Siap. Mana tauhidmu? Mana pengagungan terhadap Allah? Mana penyandaran diri hanya kepada Allah? Ya, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Perhatikan. Saya akan sebutkan perkataan para ulama. Qala ahadus salaf. Sebagian ulama salaf berkata, kuntu janinan fi batni ummi.
Aku pernah menjadi seorang janin di perut ibuku. Wa atani Allahu rizq hatta ja'alahu fi fiyya. Dan selama aku menjadi janin, 40 hari sebagai nutfah, kumpulan air mani dengan sel sperma, 40 hari sebagai alaqah, segumpal darah, 40 hari sebagai mudghah, segumpal daging, 120 hari. Kemudian ditiupkan ruh padaku, kemudian aku membesar sampai 9 bulan. Selama itu Allah kasih rizki kepadaku. Aku tidak bekerja, aku tidak bisa bahkan ngapa-ngapain. Allah kasih rizki kepadaku. Bahkan ketika aku sudah dikeluarkan dari rahim ibuku, Allah masih memberikan rizki kepadaku gratis tanpa aku bekerja. Sampai rezeki tersebut Allah kasihkan di depan mulutku, di depan bibirku. Yaitu saat kapan? Saat dia nyusu dengan ibunya. Tidak bisa ngapa-ngapain, Allah kasih rezeki. Begitu keadaan manusia saat janin, saat kecilnya. Lalu apa yang terjadi? Fa idza kaburtu asa'tu dhanni bi rabbi fa ayyu 'abdin asyarru minni. Lalu ketika aku sudah besar, dewasa, aku sudah bisa melihat, mendengar, berbicara, bernafas, mengerjakan pekerjaan dengan tangan, bisa berjalan, bisa mengerjakan aktivitas. Kemudian aku berburuk sangka terhadap rezekiku. Maka alangkah aku budak yang paling buruk terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada budak yang lebih buruk daripada aku kalau begitu terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham maksud perkataan ini para ikhwan? Saat kecil saja kita dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rezeki kita. Apalagi ketika kita sudah mempunyai fasilitas sarana-sarana yang kita bisa menghasilkan apa yang bisa kita ingin makan dan minum. Sandang, pangan, papan kita bisa hasilkan dengan fasilitas yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Maka jangan sampai mencari yang haram. Jangan sampai putus asa terhadap yang halal. Dua hal itu saja. Jangan sampai mencari yang haram dan jangan sampai putus asa terhadap yang halal. Karena Allah tidak akan pernah menutup rezeki seseorang kecuali sesuai dengan ketetapannya. Innan nafsa lan tamut hatta yastakmila rizqaha. Sesungguhnya seseorang tidak akan pernah mati sampai dia menyempurnakan rezeki. Begitu orang bertauhid. Tidak mudah putus asa, tidak mudah mengeluh. Guru ngaji ngeluh di media sosial. Ngapain ngeluh di media sosial ya? Kalau ingin lebih, jangan jadi guru ngaji. Kalau ingin kaya, jadi pengusaha saja. Guru ngaji memang susah, hidupnya susah. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, pelajaran yang kedua, saya tidak membenarkan seseorang menzalimi guru ngaji, tetapi guru ngaji ketika dia sudah mendapatkan apa yang diberikan oleh orang atas pengajarannya, terima. Itulah yang dia dapatkan. Kalau ingin lebih, usaha yang lain. Kalau ingin jadi kaya raya, jangan jadi guru ngaji, jadi pengusaha. Paham? Abdurrahman bin Mahdi As-Sulami rahimahullah. Beliau menjadi pengajar dari mulai zaman Utsman bin Affan sampai kepada zaman Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi, 40 tahun. Dari mulai zaman Utsman sampai kepada Hajjaj, 40 tahun. Duduk cuma ngajar ngaji Quran. Kalau di zaman kita sekarang dari guru TPK 40 tahun. Ketika beliau ditanya, ma'aqada kahalahan. Apa yang menyebabkan engkau sanggup duduk lama seperti ini? Beliau mengatakan, hadal hadis. Hadis tersebut yang membuat aku duduk lama. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Yang paling terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ukurannya ukuran akhirat para ikhwan dirahmati oleh Allah.
Ini jangan takut dengan rezeki. Asal seseorang tidak menghalalkan segala cara dengan cara yang haram dan dia tidak putus asa dari yang halal, Allah akan kasih. Jangankan kita, Pak. Burung itu fasilitasnya cuma paruh, 2 tangan, 2 sayap. Makannya terbatas biji-bijian atau ulat-ulatan. Kalau burungnya besar sedikit, makanannya ikan. Tetapi jika dia keluar tawakal kepada Allah, Allah kasih. Bagaimana manusia yang punya fasilitas luar biasa? Makanannya juga apa saja dimakan. Daging dimakan, hewan pemakan daging, apa namanya? Karnivora, manusia termasuk di dalamnya. Makhluk pemakan tumbuhan, apa namanya? Herbivora, manusia masuk dalamnya. Makhluk pemakan apa saja, apa saja? Manusia makhluk di dalam, masuk ke dalamnya. Sampai api dimakan. Api dimakan. Subhanallah. Lalu kemudian mengeluh di media sosial. Seorang Imamul Muhadithin Sufyan bin Sa'id bin Masruq Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau melihat seorang lelaki yang mengeluh di hadapan kaumnya. Kemudian beliau berkata, "Ya hadza, syakauta alladhi yarhamuk ila an-nasi alladhi la yarhamunak." Wahai fulan, engkau dengan keluh kesahmu terhadap manusia, engkau telah mengadukan Allah yang mengasihimu kepada manusia-manusia yang tidak pernah mengasihimu. Keluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala segala urusan kita para ikhwan. Ini pelajaran dari 40 hari sebagai nutfah. Kemudian pelajaran 40 hari, kemudian setelah 120 hari dikirimkan oleh Allah malaikat. Pelajaran sedikit, pelajaran fikih. Sebagian ulama fikih mengatakan, para ulama menyatakan kalau janin sudah ditiupkan 120 hari, maka pada saat itu dia menjadi manusia. Maka diharamkan untuk menggugurkannya. Karena menggugurkannya berarti membunuhnya. Timbul pertanyaan, kalau seandainya itu dalam keadaan sangat terpaksa darurat, bagaimana Ustaz? Seperti misalkan pemeriksaan medis kedokteran ini, kalau kehamilan dilanjutkan maka sang ibu dikhawatirkan akan mati. Maka pendapat yang saya lebih condong kepadanya adalah ketika sudah 120 hari maka tetap tidak diperbolehkan untuk digugurkan. Kalau saya katakan pendapat yang saya lebih condong itu berarti ada khilaf. Dan ini pendapat Syekh Imam Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kenapa? Karena ketika seorang janin digugurkan atas asumsi kalau diteruskan ini akan membahayakan sang ibu, maka ketika janin digugurkan pasti mati. Dan itu sebuah kepastian. Sedangkan ketika janin ditetapkan tidak digugurkan, ibunya belum tentu mati. Paham ini para ikhwan? Baik. Pertanyaan selanjutnya atau permasalahan selanjutnya, bolehkah menggugurkan janin sebelum 120 hari? Seperti perempuan berzina lalu hamil, karena takut menanggung malu, maka dia ingin menggugurkan kehamilannya. Jawabannya, untuk perempuan yang berzina dan wama aktsaraha, dan banyak dan sealangkah banyak di zaman sekarang, apalagi ditambah, diperhatikan, ditambah dengan publik figur yang seakan-akan menaturalisasi perzinahan. Hati-hati, media sosial bukan hanya sebatas tontonan di zaman sekarang, dia mendidik. Terkadang didikannya baik, terkadang didikannya buruk.
Salah satu fenomena pendidikan yang buruk di zaman sekarang, publik figur berzina sampai punya anak, kemudian dianggap biasa, natural oleh manusia, oleh kaum muslimin terutama di Indonesia. Tidak, itu zina, dosa paling besar setelah membunuh. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata, wallahi la a'lamu dhanban a'zama ba'da qatlin nafs minaz zina. Demi Allah, aku tidak mengetahui dosa yang lebih besar setelah membunuh dan melakukan kesyirikan dibandingkan berzina. Dosa yang yang dicela oleh seluruh peradaban, seluruh agama, dari mulai dulu sampai sekarang. Seluruh agama mencela. Dosa yang terhina bahkan di hadapan para makhluk dari hewan. Ada seekor kera jantan berzina dengan kera betina. Kemudian kera-kera lain melemparinya sampai 2 kera tersebut mati. Jangankan manusia, hewan saja mencela perbuatan zina. Saya tidak menghina orang yang mungkin sebagian yang sudah berzina. Saya ngajak untuk bertobat. Cuma saya sekarang memburukkan perbuatan zina agar tidak mudah orang berzina. Dan agar tidak mudah orang menganggap perbuatan zina biasa. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali ke permasalahan tadi. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka oleh sebab itu, kalau ada yang berzina kemudian sebelum 120 hari dia gugurkan, bagaimana hukumnya? Jawabannya adalah zina dosa besar, menggugurkan meskipun sebelum 120 hari dosa. Dan saya lebih condong kepada pendapat haram. Kenapa? Karena Allah ketika sudah mengeluarkan air mani dari zakar laki-laki masuk ke dalam rahim perempuan, dia di tempat yang terjaga. Disebutkan dalam bahasa Al-Quran, fi rahiqim makhtum. Ada 2 ayat yang menunjukkan akan hal itu. Yang jelas ada air mani masuk ke dalam rahim perempuan, maka itu disimpan oleh Allah dalam tempat yang tersembunyi, yang terjaga. Maka itu menunjukkan dia dijaga oleh Allah. Menggugurkannya berarti mengeluarkan dari tempatnya yang semestinya. Dan itu adalah sebuah kezaliman. Ini pelajaran dari hal tersebut. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, fayanfukhu fihi ruh. Diutus oleh Allah kepada janin tersebut seorang malaikat. Dan ditiupkan ruh padanya. Ini menunjukkan bahwa ruh adalah makhluk ciptaan Allah. Kemarin ada yang nanya saya, Ustaz, ada yang berkata dari seorang pendakwah yang mengatakan bahwa ruh kita ini dipinjami ruh, bukan diciptakan ruh oleh Allah. Apapun istilah yang dipakai, maka ruh adalah ciptaan Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ruh pada manusia tersebut. Taib. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah lalu diperintahkan untuk menuliskan 4 perkara. Rizkinya, ajalnya, kematiannya, dan baik dan buruknya. Di sini terdapat pelajaran bahwa rezeki seseorang, kematian seseorang, perbuatan seseorang, nasib seseorang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana itu, Ustaz? Jawabannya berdasarkan ilmu Allah yang maha luas, yang tidak ada awalan dan tidak ada batasan. Ya. Kemudian
Mengapa kita tidak paham tentang takdir? Karena ilmu kita tidak sama dengan ilmu Allah. Itu jawabannya. Allah yang ilmunya mengetahui yang telah lalu dan yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi bagaimana terjadinya Allah mengetahuinya. Saya beri contoh ya, dan ini rahasia takdir. Ustaz, kan semuanya sudah ditentukan. Rezeki, ajal, perbuatan, nasib. Nasib ini maksudnya neraka atau surga. Sudah ditentukan. Ngapain kita beramal? Maka jawabannya, engkau tidak memiliki ilmu pengetahuan sebagaimana Allah memiliki ilmu pengetahuan. Maka tugasmu adalah kerjakan sesuai dengan perintah Allah, yaitu beramal ibadah. Itu yang sering ditanyakan. Ustaz, saya nggak mau sholat. Nanti kalau sholat, penghuni neraka juga ngapain? Kalau saya taat, sehari sebelum meninggal, ternyata sudah ditetapkan saya penghuni neraka, saya akan mengerjakan perbuatan penghuni neraka, akhirnya saya menjadi penghuni neraka. Nah, untuk apa amalan tersebut? Bahkan lebih parah lagi, Allah zalim, Ustaz. Maka jawabannya apa tadi saya katakan? Engkau tidak memiliki ilmu sebagaimana Allah memiliki ilmu. Allah mengetahui apa yang telah terjadi dan yang sedang terjadi dan yang akan terjadi, bagaimana terjadi, jikalau terjadi, Allah mengetahui. Maka kalau begitu, kembali ke hukum asal. Apa? Tugasmu beribadah. Siapa yang ditakdirkan oleh Allah penghuni surga, dia akan dimudahkan oleh Allah untuk mengerjakan amalan penghuni surga. Baik. Ini termasuk perkara dari takdir, rahasia takdir. Jadi kalau ditanya, ngapain kita sholat Ustaz, ngapain kita beriman? Toh sama ada seperti misalkan nih, ngapain sholat? Karena semuanya kan sudah takdir Allah. Jangan terlalu capek hidup di dunia, have fun aja lah, santai-santai aja, semuanya sudah sesuai dengan takdir, tidak keluar dari takdir Allah. Nanti baru dibumbui dengan perkataan, kita ini semuanya sebenarnya sama aja. Ya, cuma yang berlaku maksiat ketahuan, yang tidak ya tersembunyi. Sebenarnya sama-sama aja. Ada lagi rahasia takdir. Ada seorang pendeta waktu saya masih di Arab Saudi, ada seorang pendeta bertanya, dan dia mu'alaf. Kemudian dia bertanya, ya Ustaz, ini orang Filipina waktu itu, karena saya sekantor dengan orang Filipina, Kerala, Sri Lanka, Pakistan, dan banyak dari Bangladesh juga. Tugas kita adalah mendakwahi orang-orang agar masuk dalam agama Islam. Dan ini salah satu kebaikan Arab Saudi yang tidak diungkap oleh media. Di kantor kami waktu itu hampir 80 orang per bulan masuk Islam. Dan itu adalah kantor-kantor yang dibuat sebagai Islamic Center di kota-kota yang non suci. Di situ dibuat karena banyak pekerja-pekerja ekspat yang non muslim bekerja di Arab Saudi, akhirnya didakwahi. Setiap bulan 80 orang. Kalau bulan Ramadan jadi 150. Jadi hati-hati yang lisannya kotor terhadap negara ini dan juga terhadap negara kita. Susah nanti minta maaf ya. Susah nanti bagi-bagi pahalanya. Kalau punya pahala. Ya. Baik. Mantan pendeta ini nanya, Ustaz, saya alhamdulillah Allah memberi petunjuk kepada saya. Mudah-mudahan kita istiqamah di atas Islam. Akhirnya kita masuk surga. Cuma saya ingin bertanya, bolehkah Ustaz saya mendoakan bapak saya yang meninggal di atas kekufuran? Saya bilang, gak boleh karena ada ayatnya, maka Nabi walladzina amanu yastaghfiru lil musyrikin walau kanu ulil qurba.
Tidak pantas seorang nabi dan orang-orang beriman untuk beristighfar untuk orang-orang musyrik, meskipun itu para kerabat. Lalu beliau nangis. Kenapa Ustaz? Kenapa saya saja yang dapat hidayah Ustaz? Nanti saya masuk surga, bapak saya di neraka dong Ustaz. Kenapa bapak saya nggak dikasih petunjuk Ustaz? Ini rahasia, ini pertanyaan rahasia takdir. Pertanyaan ini sama dengan pertanyaan yang lain, yaitu kenapa ada babi diciptakan oleh Allah kalau dia haram? Kenapa ada anggur diciptakan oleh Allah kalau seandainya wine haram? Kenapa ada anjing diciptakan oleh Allah kalau seandainya air liurnya najis mughalladhah? Ujung pertanyaannya nanti, kenapa ada iblis? Ini gara-gara iblis kita keluar dari surga nih. Akhirnya sampai ke Lampung sini nih. Coba nggak ada iblis, oh kita sudah di surga, kemudian temu bidadari, enak, nggak capek, nggak ada rasa lapar, nggak kebelet. Kebelet itu merupakan hinanya dunia ini. Saya sering sekali menghinakan dunia dengan kebelet. Oh, ini dasar dunia ini kebelet. Kenapa harus ada kebelet? Makanya di surga nggak ada. Orang nggak ada buang air besar, nggak buang air kecil, nggak ada. Karena itu salah satu hinanya dunia. Ini bagi yang mendewakan dunia, apa-apa dilihat hartanya, tahtanya, wanitanya. Ya. Maka jawabannya bagaimana Pak Reko? Jawabannya yang berkaitan dengan itu semua adalah wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Rabbmu tidak pernah menzalimi hamba. Sama kayak ada orang berkata, Ustadz saya ini alhamdulillah saya ini taat beribadah. Saya muadzin Masjid Al-Haya. Saya iqamahnya, saya imamnya plus makmumnya karena nggak ada jamaahnya. Saya bisa pertama Ustaz. Saya bakti orang tua Ustaz. Tetapi kenapa hidup saya seakan-akan dari mulai lahir sampai sekarang miskin? Mana keadilan Allah Subhanahu wa taala? Pertanyaan-pertanyaan semisal ini sama. Maka jawabannya wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Rabbmu tidak pernah menzalimi hambanya. Jawaban yang kedua adalah la yus'alu amma yaf'alu wa yus'alu. Allah tidak ditanya tentang apa yang diperbuatnya, dan hamba yang akan ditanya tentang apa yang mereka perbuat. Kita ini hamba Allah, budaknya Allah, Allah sang raja, Allah yang maha kuasa. Terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau mempertemukan Adam dengan iblis, lalu mengeluarkan Adam dari surga gara-gara tergoda dengan bisikan iblis, kemudian Adam alaihissalam bertobat, itu hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari sini seseorang para ikhwah, dan ini rahasia takdir. Itu tadi rahasia takdir. Kalau seandainya ada orang bertanya, itu adalah kehendak Allah. Allah tidak pernah menzalimi hamba. Kemudian rahasia takdir yang ketiga adalah bahwa seseorang ketika sudah meyakini bahwa rezekinya dituliskan, ajalnya dituliskan, perbuatannya, nasibnya dituliskan, maka salah satu rahasia takdirnya adalah hati-hati. Teruslah mohon kepada Allah ketetapan hati. Jangan pernah merasa bangga dengan imanmu saat ini. Karena seseorang tidak mengetahui dengan apa ditutup akhir hidupnya. Karena ketetapan Allah tidak ada yang mengetahui. Hanya Allah. Wa indahu ummul kitab. Di sisi Allah ada al-lawh al-mahfuz. Hati-hati. Yang pergi bersafar, hati-hati. Mungkin di situ ajalmu. Inna Allah idza arada qabda ruha 'abdin bi ard ja'ala lahu fiha hajah.
Allah jika ingin mencabut nyawa seorang hamba di sebuah tempat, Allah akan jadikan hamba tersebut punya hajat ke tempat tersebut. Saya dari rumah Pak, 4:30 pagi nih Pak. Ini belum tidur nih. 4:30 pagi waktu Banjarmasin. Sampai sekarang. Dari mulai langkah pertama keluar dari rumah, saya sudah bersiap. Mungkin ini adalah hari terakhir saya. Tidak tahu kita. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan, "Fakir ayyuhal insan fa innaka ala khatar." Berfikirlah wahai manusia, sesungguhnya sebenarnya dirimu dalam keadaan bahaya. Innal maut laisa lahu ajal ma'lum indana. Sesungguhnya kematian kita tidak memiliki ilmu tentang kapan datang kematian. Qad yajlisul insan ala kursi maktabi wa la yakun. Kadang orang terduduk di kursinya dan tidak bangun karena mati. Qad yakhrujul insan min baiti wa la yarji' ilaih. Kadang orang keluar dari rumahnya kemudian tidak balik karena mati di tengah jalan. Qad yanamul insan ala firashih, thumma yuhmal min firashih ila sarir ghaslih. Kadang seorang tidur di atas kasurnya, lalu diangkat dari atas kasurnya ke tempat pemandian. Hadhil umur yastawjibu minna an nantahiz al-fursah bit-taubati war-ruju' ila Allah. Perkara-perkara seperti ini membuat kita takut segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini rahasia takut. Takut akan su'ul khatim. Makanya sekelas Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri, Imamul Muhadditsin, beliau mengatakan ketika beliau dalam keadaan sekarat beliau menangis. Kemudian beliau ditanya, "Ma abkait? Kenapa engkau menangis? Engkau sudah begini, engkau ahli ilmu, engkau banyak jasa." Beliau mengatakan cuma satu ucapan, "Inni akhafu an uslabal iman 'indana." Aku takut dicabut iman saat mati. Tidak ada yang bisa jamin para ikhwan. Ini rahasia takdir. Takut akan mati su'ul khatimah. Dan ini yang membuat kita akhirnya tidak bermudah-mudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Yang keempat, rahasia takdir adalah seseorang akan senantiasa di atas keadaan yang proporsional dalam keadaan bagaimanapun. Dapat nikmat, dapat musibah, tetap proporsional. Nikmat dia syukuri, tidak mudah dia sombong dan ujub, flexing. Sedangkan musibah dia bersabar karena semuanya sudah ketetapan Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit. Itulah rahasia-rahasia takdir, dan itulah pelajaran kita pada malam ini. Terakhir, mungkin ada yang bertanya, "Ustaz, tadi kok ada orang yang beramal penghuni surga, tapi ternyata ditetapkan penghuni neraka, akhirnya dia mengamalkan amalan penghuni neraka, akhirnya masuk neraka." Dan sebaliknya, itu bagaimana memahaminya? Maka sudah kita jawab. Apa tadi? Allah tidak akan menzalimi hamba. Allah tidak ditanya perbuatannya. Hamba yang akan ditanya. Itu jawaban pertama. Jawaban yang kedua, bahwa orang ini beramal amalan surga fima yabdulin nas, dalam apa yang dipandangi oleh manusia. Orang mengira dia ahli ibadah, ternyata saat sendirian, saat tidak ada yang lihat, dia ahli maksiat dan lancang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita menarik, Pak. Dengan cerita ini saya tutup kajian. Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin bercerita, memperhatikan maksiat saat sendirian. Beliau mengatakan, ada seorang yang masuk ke dalam kamar, dia tutup pintunya, kemudian dia melihat yang haram-haram di dalam kamar. Kemudian dia dengar di luar kamar, di depan pintunya ada suara. Langsung dia tutup HP-nya, kemudian dia buka pintunya. Dia ingin lihat siapa yang ada di depan kamarnya. Ternyata seekor kucing. Langsung itu menusuk ke dalam kalbunya. Dia berkata, "Subhanallah, Maha suci Allah.
Saya lebih takut kepada pandangan kucing dibandingkan pandangan Engkau ya Allah. Imam Ahmad rahimahullah berkata, la taqul khalaut. Jangan engkau berkata aku sudah sendirian. Walakin qul innal ladzi khalaqadh dhalama yarani. Tapi ucapkanlah, yang menciptakan kegelapan tetap bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau seandainya terlalu panjang, tapi tidak mengapa. 7 tahun saya baru datang ke sini, jadi maklumi kalau terlalu panjang. Nah, ada pertanyaan atau sudah cukup? Istirahat ya. Cukup kiranya yang bisa disampaikan. Mungkin kalau ada nanti pertanyaan-pertanyaan di pertemuan-pertemuan selanjutnya, karena kita akan masih ada beberapa pertemuan di masjid ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.